bisa bisa untuk waktu dan materinya diserahkan kepada Ellen. Permisi Pak, apakah sudah kelihatan ya share screen-nya? Ya, kelihatan. Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya terhadap sebuah jurnal internasional dengan informasi sebagai berikut. Untuk jurnal ini berjudul Weaving a Green Future: The Impact of Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management on Sustainable Performance in Bangladesh Textile Industry. Artikel ini masuk tergolong dalam jurnal Cleaner Logistics and Supply Chain volume 10 tahun 2024. Untuk penulisnya ada Syed Ridhoy Ali, Abdullah Al-Masud, Alamgir Hussein, dan Zahidul Islam. Untuk jurnal ini diterbitkan di Elsevier. Selanjutnya ada introduction. Jadi, industri tekstil di Bangladesh merupakan salah satu sektor paling vital bagi negaranya. Sektor ini tuh nyumbang lebih dari 82% ekspor nasional, terus memperkerjakan jutaan pekerja dan juga punya peran yang besar terhadap produk domestik domestik bruto di Bangladesh. Namun, industri ini tuh juga menjadi penyumbang terbesar pencemaran lingkungan karena konsumsi air, energi, dan juga bahan kimianya itu sangat tinggi. Selain persoalan pencemaran, sektor tekstil di Bangladesh itu juga menghadapi keterbatasan sumber daya seperti air bersih dan juga energi, serta tekanan dasar internasional yang kini itu semakin menuntut praktik produksi yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi praktek GHRM dan GSCM itu bukan hanya sebagai strategi opsional, tapi telah menjadi tuntutan global. Oleh karena itu juga penelitian ini itu hadir untuk menjawab bagaimana sih penerapan manajemen berbasis lingkungan atau GHRM dan GSCM dapat meningkatkan kinerja keberlanjutan dari sektor tekstil tersebut. Lalu untuk tujuan penelitian ini itu adalah meneliti pengaruh Green Human Resource Management atau GHRM tadi dan juga Green Supply Chain Management atau GSCM terhadap Sustainable Performance atau SP. Lalu yang selanjutnya menguji peran mediasi dari Employee Performance dan juga Environmental Performance dalam hubungan tersebut. Selanjutnya, untuk hipotesis dari jurnalnya ini, yaitu hipotesis satu, GHRM is positively related to sustainable performance. Untuk hipotesis 2, GSCM is positively related to sustainable performance. Hipotesis 3, GHRM is positively related to environmental performance. Hipotesis 4, GHRM is positively related to employee performance. Hipotesis 5, GSCM has a positively related to environmental performance. Hipotesis 6, GSCM is positively related to employee performance. Hipotesis 7, environment performance is positively related to sustainable performance. Hipotesis 8, employee performance is positively related to sustainable performance.
Hipotesis 9A, environmental performance plays a significant role in the interplay between GHRM and sustainable performance. Hipotesis 9B, environmental performance has an influence has an influence on the interplay between GSCM and sustainable performance. Hipotesis 10A, the interplay between GHRM and sustainable performance is influenced by employee performance. Hipotesis 10B, the interplay between GSCM and sustainable performance is influenced by employee performance. Hmm. Selanjutnya ada teori. Jadi di artikel ini tuh menggunakan tiga teori utama, yaitu ada RBV. Jadi teori ini tuh menekankan bahwa sumber daya internal seperti GHRM dan GSCM itu tuh bisa menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan. Lalu kemudian ada NRDT, itu menjelaskan bahwa industri yang bergantung pada sumber daya alam itu cenderung mengadopsi strategi ramah lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang. Terus kemudian ada institutional theory. Ini tuh menjelaskan bahwa tekanan eksternal seperti regulasi pemerintah dan juga norma sosial itu tuh mempengaruhi adopsi praktik ramah lingkungan seperti GHRM dan juga GSCM. Selanjutnya Selanjutnya untuk metodologi, jadi variabel yang digunakan ini ada dua, variabel independennya ini ada dua, yaitu ada Green Human Resource Management atau GHRM dan juga Green Supply Chain Management atau GSCM. Untuk variabel dependennya ini ada Sustainable Performance dan variabel mediatornya ini ada Environmental Performance dan Employee Performance. Penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei cross-sectional untuk menganalisis pengaruh GHRM dan juga GSCM terhadap kinerja keberlanjutan di industri tekstil di Bangladesh. Data dikumpulkan dari 450 responden yang terdiri dari manajer dan juga eksekutif di berbagai sektor tekstil seperti produksi, terus rantai pasok, pemasaran, yang dipilih melalui teknik stratified random sampling di tiga wilayah industri utama, yaitu ada di Gazipur, Safar, dan juga Narayanganj. Pengumpulan data ini dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur yang telah diuji validitas dan juga reliabilitasnya, serta disusun berdasarkan literatur sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan metode Structural Equation Modeling atau SEM, menggunakan software AMOS 24 dan juga SPSS yang mencakup analisis faktor konfirmatori atau CFA, uji validitas konstruk, konvergen dan diskriminan, serta pengujian model struktur dan efek mediasi melalui teknik bootstrapping. Hmm. Model struktural yang dibangun itu berhasil menjelaskan 55% variasi environmental performance, 49% variasi employee performance, dan juga 41% variasi sustainable performance. Ini menunjukkan bahwa model tersebut memiliki kekuatan prediksi yang baik dan juga relevan untuk digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan dalam industri tekstil. Hmm. Next, selanjutnya ada hasil empiris. Nah, yang pertama ini Survey Administration and Socio-Demographic Profile of the Respondent. Jadi di tabel satu ini, penelitian ini tuh melibatkan 450 responden dari sektor tekstil di Bangladesh. Mayoritas respondennya ini ada perempuan, bisa dilihat dalam tabel, yaitu sekitar 55%. Lalu dari sisi pendidikan, itu sebagian besar punya latar belakang pendidikan tinggi dengan 57% lulusan sarjana dan 38% pasca sarjana. Pengalaman kerja mereka itu beragam, tapi lebih dari 75% itu dari punya pengalaman kerja hingga 10 tahun.
Jabatan yang paling banyak diisi itu adalah Senior Executive Officer dan mayoritas tuh bekerja di sektor manufaktur garment, khususnya pada bagian supply chain. Menariknya, 74% perusahaan tempat mereka bekerja itu punya lebih dari 200 karyawan dan seluruh perusahaan itu tuh udah punya sertifikat ISO 9000 dan ISO 14001 yang menandakan komitmen mereka terhadap standar mutu dan lingkungan itu tinggi. Hmm. Lalu hasil selanjutnya itu hasil Common Method Bias atau CMB. Hmm. CMB. Karena di penelitian ini tuh digunakan instrumen yang sama untuk mengukur variabel bebas dan terikat, maka CMB tes ini tuh dilakukan biar nggak ada distorsi data akibat metode pengumpulannya. Pengujiannya tuh dilakukan dengan pendekatan statistik dan hasilnya itu nunjukin kalau nggak ada masalah yang signifikan terkait CMB tes ini tadi. Hal itu Hmm. dibuktikan dengan fakta bahwa faktor pertama itu hanya menyumbang 42% variasi dan terdapat 6 faktor dengan nilai eigen lebih dari satu yang berarti data itu tersebar merata dan juga tidak terdominasi oleh suatu konstruk. Jadi dapat disimpulkan kalau hasil analisis ini tuh bebas dari bias teknik pengukuran. Selanjutnya ada hasil deskriptif statistik. Hasil exploratory factor analysis atau EFA ini tuh menunjukkan bahwa semua item tuh punya korelasi yang cukup kuat. Nilai KNO sebesar 0,891 dan juga uji Bartlett tes signifikan menunjukkan bahwa data ini tuh cocok buat dianalisis faktor. Komunalitas semua itemnya juga tinggi, yaitu antara 0,7 hingga 0,9, yang artinya instrumen yang digunakan di penelitian ini tuh mampu menjelaskan variabel yang diukur dengan sangat baik. Hmm. Selanjutnya, untuk hasil keempat itu adalah measurement model evaluation. Di bagian ini, peneliti itu memastikan bahwa semua indikator kuesioner tuh benar-benar merepresentasikan konstruk yang diukur seperti GHRM, GSCM, employee performance, dan lain-lainnya. Hasilnya ini sangat baik. Semua item loading nih nilainya di atas 0,70. Nilai nilai reliabilitas seperti Cronbach alpha dan juga composite reliability berada di atas 0,90 dan validitas konvergen serta diskriminan itu terpenuhi. Bahkan uji kelayakan model atau goodness of fit ini tuh nunjukin hasil yang sangat memuaskan dengan Hmm. RMSEA 0,029 dan CFA 0,990 yang menandakan model ini tuh sangat cocok dan juga stabil jika dilanjutkan ke analisis struktural. Lalu Hmm. hasil yang kelima ini ada reliability and validity measurement. Di pengujian ini, seluruh konstruk dalam penelitian ini tuh menunjukkan performa yang sangat baik. Nilai composite reliability dan Cronbach alpha itu berada di atas 90 dan itu tuh nunjukin konsistensi internal yang sangat tinggi. Selain itu, nilai LV, AVA dari semua konstruk melebihi 0,50 yang berarti indikator ini tuh mampu menjelaskan variasi konstruk secara signifikan. Tapi nggak hanya itu, semua konstruk tuh juga lolos uji validitas diskriminan, baik melalui perbandingan AVE dan MSV maupun akar kuadrat AV terhadap korelasi antar konstruk. Artinya, semua variabel yang digunakan di penelitian ini tuh bisa dibedakan satu sama lain dan Hmm. mengukur konsep yang berbeda. Ini Hmm. jadi dasar kuat kalau model pengukurannya tuh valid dan juga siap digunakan dalam analisis lanjutan di model struktural. Hmm. Hmm. Selanjutnya, untuk hasil yang keenam itu hasil dari model fit test. Di bagian ini, peneliti itu melakukan pengujian kecocokan model struktural dengan data yang dikumpulkan. Hmm. Hasilnya sangat memuaskan dengan degree of freedom sebesar 1,390 yang berada di kategori sangat baik. Selain itu, nilai GFI itu ada 0,942, Hmm. AGFI 0,928, serta Hmm. CFI dan
TLI itu masing-masing di atas 0,98. Ini tuh Hmm. menunjukkan kalau modelnya tuh sangat cocok dengan data empiris. Hmm. Selain itu nilai RMSIE itu yang sangat rendah yaitu Hmm. 0,029. Ini tuh nunjukin kalau model ini tuh fit dan juga stabil. Jadi model strukturalnya layak dipakai untuk menguji hubungan antara variabel lebih lanjut. Hmm. Next adalah hasil dari struktural model analisis. Hmm. Di, di tahap analisis ini dilakukan pengujian terhadap semua hipotesis yang telah dirumuskan. Udah Hmm. seperti yang tertera di tabel. Hasilnya ini sebagai berikut. GHRM itu berpengaruh signifikan terhadap sustainable performance dan juga environmental performance. Hmm. Lalu, namun GHRM ini tuh nggak berpengaruh secara signifikan terhadap employee performance. Untuk GSCM, ini tuh hanya signifikan terhadap environmental performance, tapi nggak berpengaruh langsung terhadap sustainable performance maupun employee performance. Sementara itu, employee performance itu berpengaruh signifikan terhadap sustainable performance dan environmental performance itu hanya sebagai marginal signifikan. Hasil ini tuh menunjukkan bahwa strategi GHRM dan juga GSCM itu nggak selalu langsung berdampak, melainkan melalui jalur tidak langsung seperti kinerja lingkungan dan juga karyawan atau environmental performance dan juga employee performance. Lalu kemudian hasil dari mediation analysis. Di Hmm. tahap ini, peneliti itu melakukan analisis mediasi menggunakan bootstrapping. Tujuannya Hmm. itu untuk melihat apakah employee performance dan juga environmental performance itu benar-benar berperan sebagai perantara dari GHRM dan juga GSCM menuju kinerja keberlanjutan. Hmm. Analisis, analisis mediasi yang menggunakan metode bootstrapping sebanyak 5.000 kali literasi itu memperkuat kalau hasil employee performance adalah mediator yang signifikan dengan p-value kurang dari Hmm. 0,05. Sedangkan Hmm. environmental performance ini tuh gagal menunjukkan signifikansinya secara statistik. Bisa dilihat dari eh, confidence intervalnya ada minus 0,006 dan yang paling tinggi itu 0,039, lalu pi-nya 0,316. Itu artinya environmental performance itu tidak bisa dianggap sebagai mediator yang efektif di model ini. Hasilnya, employee performance terbukti secara signifikan memediasi hubungan GHRM dan juga GSCM terhadap sustainable performance. Sementara itu, environmental performance itu nggak signifikan sebagai mediator. Artinya, strategi hijau itu akan lebih berhasil kalau dibarengin sama peningkatan performa karyawan. Jadi nggak cuman performa di lingkungan aja. Hmm. Oke. Lalu untuk hasil yang terakhir itu ada coefficient of determination from Hmm. R square. Nah, jadi untuk mengukur kekuatan prediksi model dilakukan analisis R square. Hasilnya Respect. itu, hasilnya itu environmental performance dijelaskan sebesar 55% oleh variabel dalam Hmm. model, lalu employee performance dijelaskan sebesar 49% dan sustainable performance dijelaskan sebesar 41%. Hmm. Ya. Nilai-nilai itu menunjukkan kalau model-model yang dibangun itu tuh mampu menjelaskan sebagian besar varians dan dari konstruk-konstruk penting. Jadi cukup kuat nih buat digunakan sebagai dasar rekomendasi menjadi manajerial maupun penelitian lanjutan. Hmm. Selanjutnya untuk hasil lebih lanjut, hasil diskusinya, ini tuh nggak saya lampirkan ke PPT, Pak. Saya lupa. Tapi saya omongin langsung aja. Ya, nggak apa-apa. Secara umum, penelitian ini tuh menggunakan RBV, menguatkan teori RBV. Jadi sumber daya internal seperti praktik HR hijau dan juga rantai pasokan hijau itu tuh berkontribusi terhadap sustainable performance. GSRM ini tuh terbukti signifikan dalam meningkatin baik kinerja lingkungan maupun keberlanjutan organisasi. Hmm. Menunjukkan kalau pelatihan hijau, rekrutmen ramah lingkungan, serta program tanggung jawab sosial perusahaan
mampu membuat Hmm. perusahaan menjadi lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, hipotesis satu yang menyatakan bahwa GHRM positively relates to sustainable performance diterima. Begitupun dengan hipotesis tiga yang menyatakan bahwa GHRM positively relates to environmental performance juga diterima. Sementara itu, untuk GSCM ini tuh hanya berpengaruh terhadap environmental performance, tapi nggak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan organisasi secara langsung. Strategi rantai pasok hijau seperti pengurangan limbah dan juga pengendalian emisi ini tuh memang berhasil meningkatkan kinerja lingkungan. Namun ini belum cukup untuk mendorong keberlanjutan organisasi secara menyeluruh tanpa dukungan dari dimensi lain seperti SDM. Maka dari sini hipotesis 5 yang menyatakan bahwa GSCM positively relates to environmental performance diterima. Tapi hipotesis 2 yang menyatakan bahwa GSCM positively relates to sustainable performance itu ditolak. Hmm. Yang menarik di sini itu GHRM dan GSCM tuh nggak berpengaruh langsung sama employee performance. Hmm. Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Jadi Hmm. artinya meskipun perusahaan nerapin kebijakan hijau, belum tentu produktivitas atau kinerja karyawan itu ikut meningkat, kecuali jika disertai strategi yang benar-benar melibatkan mereka secara aktif. Oleh karena itu, hipotesis 4 GHRM itu meningkatkan employee performance dan juga hipotesis 6 GSCM meningkatkan employee performance itu semua ditolak karena nggak menunjukkan hubungan yang signifikan. Hmm. Namun, employee performance itu tuh terbukti punya peran signifikan sebagai variabel yang berpengaruh terhadap sustainable performance dan bahkan berfungsi sebagai mediator yang menjembatani efek tidak langsung nih antara GHRM dan GSCM. Oleh karena itu, hipotesis 8 yang menyatakan bahwa employee performance positively relates to sustainable performance diterima. Selanjutnya, dalam pengujian efek mediasi itu ditemukan kalau employee performance ini tuh memediasi secara signifikan hubungan antara GHRM dan juga sustainable performance serta antara GSCM dan juga sustainable performance. Sehingga Hmm. hipotesis 10A dan juga hipotesis 10B keduanya bisa diterima. Hmm. Ya, environmental performance ini tuh nggak berperan sebagai mediator yang signifikan antara GHRM maupun GSCM dengan sustainable performance. Hmm. Walaupun peningkatan performa lingkungan itu penting, namun ini tuh nggak cukup untuk mendorong keberlanjutan jika tidak disertai perbaikan dalam aspek internal seperti SDM. Oleh karena itu, hipotesis 7 yaitu environmental performance eh, positively relates to sustainable performance ini ditolak. Hmm. Begitu juga hipotesis 9A dan 9B yang Hmm. keduanya itu menyatakan bahwa environmental performance berperan sebagai mediator di hubungan antara GHRM dan juga GSCM terhadap Hmm. sustainable performance, keduanya juga ditolak. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini tuh nunjukin kalau implementasi GHRM dan GSCM ini tuh memang penting. Tapi buat benar-benar mendorong keberlanjutan, organisasi tuh harus tetap fokus sama strategi yang melibatkan dan juga memotivasi karyawan. Hmm. Hmm. Nah itu eh, perusahaan tekstil di Bangladesh dan mungkin juga perusahaan di negara-negara berkembang lainnya itu tuh harus mulai membangun rencana keberlanjutan yang terintegrasi dengan menyatukan GHRM, GSCM, dan juga manajemen kinerja karyawan sebagai pilar utama. Hmm. Temuan bahwa GHRM ini nggak berdampak langsung ke employee performance ini tuh ngindikasiin kalau perlunya keterlibatan aktif. Jadi bukan sekedar penyusun kebijakan. Jadi perlu terlibat secara langsung. Di konteks Bangladesh ini, banyak perusahaan yang telah mengadopsi kebijakan hijau, tapi pelaksananya masih belum Hmm. antisipasi karyawan secara langsung. Dan itu menjadi critical gap antara strategi dan juga implementasinya. Hmm. Hmm. Oke, oke. Selanjutnya ini ada implikasi. Yang pertama ini ada implikasi teoritis. Jadi secara teoritis, penelitian ini tuh memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konseptual keberlanjutan industri, khususnya melalui penerapan RBV. Lalu Hmm. studi ini juga membuktikan kalau sumber daya internal seperti praktik GHRM ini tuh bisa menciptakan keunggulan kompetitif dalam bentuk kinerja keberlanjutan yang lebih baik.
Selain itu, Hmm. hasil penelitian itu juga menantang asumsi di literatur sebelumnya, khususnya yang menyatakan kalau GSCM itu selalu berpengaruh pada keberlanjutan. Di studi ini, ternyata GSCM itu cuma berpengaruh terhadap kinerja lingkungan, tapi nggak berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan organisasi. Temuan ini tuh mendorong adanya pemikiran ulang dalam membangun model-model teoritis keberlanjutan, di mana employee performance ini tuh berperan sebagai mediator penting yang Hmm. nggak boleh diabaikan. Selanjutnya, implikasi teoritis lainnya adalah bahwa HR dan juga supply chain itu nggak boleh dipisahkan dalam kajian keberlanjutan, karena Hmm. integrasi keduanya itu justru memperkuat hasil, atau Hmm. nanti lebih bagus jika kedua ini diintegrasikan. Hmm. Maka penelitian ini tuh membuka ruang untuk pengembangan teori yang menggabungkan GHRM dan GSCM dalam satu kerangka kerja terintegrasi untuk keberlanjutan. Penelitian ini Hmm. juga memperluas ruang aplikasi teori RBV ke sektor negara berkembang yang selama ini tuh lebih banyak diaplikasikan hanya di negara maju. Selain itu, Hmm. dengan menyandingkan NRDT dan institusional teori, Hmm. penelitian ini menciptakan kerangka kerja hybrid yang komprehensif untuk studi keberlanjutan lintas sektor industri. Selanjutnya ada implikasi praktis. Dari sisi praktis, penelitian ini tuh menyarankan kalau perusahaan tekstil, khususnya di negara berkembang kayak Bangladesh, ini tuh Hmm. perlu mulai mengadopsi pendekatan terpadu antara GHRM dan juga GSCM. Hmm. GHRM itu harus lebih dari sekedar program simbolik aja. Ini tuh perlu diterjemahkan menjadi program pelatihan lingkungan, sistem intensif ramah lingkungan, dan juga pembentukan budaya kerja berkelanjutan yang dapat mendorong performa karyawan. Di sisi lain, praktik GSCM itu juga sebaiknya nggak hanya fokus di pengurangan emisi atau pengelolaan limbah aja, tapi juga harus melibatkan SDM di setiap tahap rantai pasoknya agar tujuan Hmm. keberlanjutan tuh benar-benar tercapai. Penelitian ini menegaskan kalau keberhasilan strategi hijau itu sangat tergantung pada motivasi dan juga kinerja karyawan. Jadi, perusahaan itu tentunya perlu berinvestasi pada pengembangan karyawan dan juga kesejahteraan kerja karyawan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. Dan terakhir, untuk implementasi yang efektif, kerjasama lintas departemen seperti HR, supply chain, dan produksi, itu tuh juga sangat penting. Semua unit kerja tuh harus punya pemahaman dan komitmen yang sama terhadap tujuan keberlanjutan agar hasil yang dicapai itu nggak parsial, tapi menyeluruh Hmm. dan berkelanjutan jangka panjang. Hmm. Ini tuh Hmm. menyarankan kalau perusahaan itu perlu ngembangin mekanisme monitoring untuk menilai kinerja lingkungan dan SDM secara periodik. Misalnya dengan mengintegrasikan KPI dan juga KPI lingkungan dan juga KPI SDM Hmm. di dashboard operasional perusahaan biar Hmm. tujuan keberlanjutannya tuh bisa dipantau secara langsung. Hmm. PPO lingkungan gitu. Oke, oke, oke. Lalu untuk kesimpulannya, penelitian ini tuh menyimpulkan kalau GHRM tuh sangat penting dalam mendorong keberlanjutan, terutama melalui kinerja karyawan. Sementara itu, GSCM tuh hanya berdampak pada aspek lingkungan dan tidak secara langsung meningkatkan keberlanjutan. Oleh karena itu, karyawan itu menjadi kunci penghubung dan perusahaan sebaiknya mengintegrasikan strategi hijau dan peningkatan performa SDM untuk hasil yang lebih optimal. Mungkin sekian uh, review yang bisa saya berikan. Mungkin jika ada pertanyaan dari Pak Sigit atau teman-teman. Ya. Oke, bagus sekali penjelasan dari Ellen. Ya, baca betul Ellen apa papernya ini. eh oke, kita sudah dapat ilmu dari Ellen nih. Ada yang mau mengkonfirmasi? Silakan, saya persilakan dulu yang lainnya. Els, ada pertanyaan Els? Aman, Pak. Oh, belum. Billy? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, baik. Mungkin masih ya, anu pemula semua ini ya. Belum tahu apa yang ditanyakan itu. Oke.
Baik, saya coba untuk memperjelas ya. Yang pertama adalah eh, kita harus paham bagaimana cara menulis paper top tier ya dengan belajar dari paper ini ya. Coba kamu tanyakan paper aslinya, Dik. Bisa ya? Sebentar, Pak. Saya stop Boleh. share dulu ya, Pak. Baru saya share lagi. Boleh, boleh. Ya, eh yang ditampilkan tadi PPT itu sudah di eh, apa namanya diambil poin-poin pentingnya sama Ellen, bagus sekali. Tapi kita coba melihat secara langsung dari papernya ya. Ya, satu ya kalau kita lihat ya dari paper ini sambil Ellen mempersiapkan. Yang pertama adalah alasan mengapa meneliti di perusahaan tekstil. Ya, itu ada di di state di situ. Ya, nah, itu namanya institutional context. Itu penting, ya. Institutional context, ya. Perhatikan, institutional context itu harus ada. Jadi sebenarnya eh kamu ke pendahuluan, Ellen, pendahuluan dulu, introduction. Kalau kita baca introduction, setiap jurnal berbeda-beda. Kita harus melihat cara penulisan jurnal itu, ya. Mengacu eh, panduan penulisannya dan juga contoh-contoh papernya. Paling gampang melihat contoh papernya seperti apa sih paper-paper yang masuk di sana itu. Seperti ini kan juga sebenarnya target jurnal saya. Sudah saya submit jurnal saya di sini dan itu round 2 ya, revisi round 2 sekarang. Dan ini top tier ya. Itu paper bagus ini, open access. Nah, ini. Nah, eh, secara general, ya ini ilmu ya. Secara general, eh, introduction itu menggambarkan sekitar 60 sampai 80% penelitian. Di situ memuat latar belakang, di situ memuat konfliknya apa, ya, problemnya apa, tujuannya apa, ya tujuan penelitian itu apa gitu ya. Dari problem itu kita menjadi tujuan penelitian gitu ya. Memuat itu. Lalu eh, memuat juga institutional konteks. Kenapa kok kita meneliti di populasi ini gitu ya? Itu harus dijelaskan gitu kan. Tadi kan alasannya perusahaan tekstil itu penyumbang kerusakan lingkungan gitu ya, pencemaran lingkungan dan ada masalah sumber daya air ya, penggunaan air yang cukup banyak dan sebagainya. Ya, pencemaran lingkungan ya, makanya itu perlu diteliti kan gitu kan. Nah, itu lalu ada penjelasan mengenai hubungan antara variabel. Jadi menjelaskan variabel apa saja yang diteliti gitu ya dan juga hubungannya ya X ke Y, X ke M, M ke Y. M itu mediasinya tengah-tengahnya. Ini kan hubungan mediasi ya. Jadi ada penelitian mediasi, ada moderasi. Mediasi itu hubungan X ke Y tidak secara langsung dijelaskan, tapi harus melalui M mediasi. Gitu ya. X, Y, M. Nah, coba lihat gambar sekarang. Lihat gambar. Gambarnya ada di halaman 3 itu. Nah, jadi gini modelnya. Ada paper yang menyampaikan modelnya. Ada yang tidak. Ya, boleh-boleh saja. Ya, silakan saja. Ya, saya cenderung lebih suka ada gambarnya. Ya, nah saya lebih suka seperti itu. Tapi ada papernya Pak Iman nggak pernah ada gambar itu kalau paper Pak Iman. Ya, itu selera, selera. Nah, eh di sini dijelaskan hubungan antara variabel. GHRM, GCSM itu X-nya kan. Lalu mediasinya ada INP sama IP, lingkungan sama employee ya, pegawai. Ya, kinerja lingkungan sama kinerja pegawai. SP adalah suitable performance. Ya, ini biasanya dijelaskan ya penjelasan hubungan antara variabel ini. Kalau mediasi itu semua terhubung ya. Jadi hubungan langsung GHRM ke SP ada. Hubungan tidak langsungnya berarti GHRM ke INP, habis itu ke INP ke SP kan gitu ya. Nah itu ada ya. Tapi ini sangat kompleks karena juga GHRM dikaitkan ke EP juga ini.
baru ke SP. Dia bisa melalui jalur INP maupun jalur EP. Begitu dengan GCSM, dia bisa melalui EP maupun INP gitu kan ya. Jadi ada berapa mediasi ini ya, cukup banyak ini. Ada kalau mediasinya sebenarnya ada satu, dua, tiga, empat mediasi ini. Ya, kalau ditarik garisnya, ya. Ah, ini mesti dijelaskan ya secara simpel ya di dalam pendahuluan. Coba kembali ke pendahuluan, ya, ya pendahuluan. Nah, biasanya pendahuluan juga itu ada paper yang memunculkan menjelaskan hubungan itu dengan teori. Ya, teorinya disetit di pendahuluan nggak? Ini, coba turun. RBV sama ini ada nggak disebut? Nggak disebut ya? Nggak kepake ya? Ya ada yang memakai, ada yang tidak. Nah, kalau saya tipe orang yang juga menyebut teori itu di dalam introduction, ya. Tapi ya kita melihat gaya gaya penulisan di jurnal ini seperti apa gitu. Kita ikuti. Kalau nggak pakai ya nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Ya dijelaskan di bab bab hipotesis ya, gitu. Ini ada sendiri sih sebenarnya penjelasan mengenai teori apa ya. Ini underpinning teori ya. Bab khusus untuk membahas teori-teori di situ. Ya, berikutnya pasti ada penjelasan mengenai eh, metodologi. Ya, metodologinya dijelasin nggak ini di sini di introduction? Introduction ada nggak? Nggak ada ya karena sangat pendek ya di sini ya. Nggak ada kayaknya. Metodologi itu tulisan metodologi. Nah, saya biasanya memunculkan penjelasan metodologinya apa. PLS dan atau AMOS gitu ya saya bisa jelaskan. Tapi ada yang enggak seperti ini enggak ya ah, enggak muncul. Dia fokusnya ke Bangladesh Tekstil Industri ini loh. Dia menjelaskan konteksnya apa, kenapa dan itu pasti ada dukungan data ya di sini ya. Ini 82% ekspor gitu ya. Menunjukkan memang apa namanya? eh, pertumbuhan industri tekstil sangat tinggi di Bangladesh ya di sini dijelaskan ya data data jadi menjelaskan konteks ini dengan data tidak asal klaim gitu ya. Nah, di sini ya alasannya gitu ya jadi langsung di sini juga munculkan konflik sebenarnya ya di sini ada crucial to the life about 4 million Bangladesh ordinarily eh, ini ya 8% dari populasi. Itu alasan-alasan yang menjelaskan itu dan juga menimbulkan debate. Sebenarnya syarat utama di dalam introduction itu yang pertama ya latar belakang itu eh, bicara mengenai eh, permasalahannya apa sekaligus memunculkan debate ya. Debate itu adalah konflik atau perdebatan. Seperti kayak sebuah cerita gitu ya. Cerita itu akan menarik, novel itu akan menarik kalau ada konfliknya, ya, ada permasalahannya. Kalau cerita itu nggak ada permasalahan, nggak ada konflik, itu nggak menarik. Nah, konflik itu bisa aja konflik eh, karena ada perbedaan hasil riset misalnya ya misalnya hasil yang tidak konsisten ada yang positif ada negatif ada yang tidak berpengaruh itu menunjukkan perlu dikaji kembali lalu konflik karena fenomena ya fenomenanya itu di mana isu lingkungan di Bangladesh ini ya ini cukup marak karena juga industri tekstilnya juga eh, sangat produktif gitu ya. Nah, ini juga eh, berkaitan dengan itu dan tekanan dari pemerintah tinggi untuk menerapkan ini ya. Eh, Nah, terus yang ada debate, lalu yang penting adalah kontribusi. Kontribusinya pasti ada di sini. Coba cari kalimat kontribusi. Ada nggak kontribusi? The finding may help Bangladesh Textile Manager Policy. Ini kan sebenarnya kontribusi di di apa namanya di pendahuluan.
pasti ada kontribusi, ya, kontribusi. Nah, ini yang terakhir itu paragraf paragraf cuma mengenai section aja ya, pembagian selanjutnya section selanjutnya apa gitu. Nah, itu kontribusi pasti ada. Jadi masalah introduction itu adalah penting untuk memunculkan konflik, debate gitu ya. Penting untuk memunculkan institutional konteks, penting untuk menunjukkan tujuan penelitian, ya harus jelas, ya. Penting untuk menjelaskan hubungan antara variabel, ya, ya. Penting untuk memunculkan eh, eh, kontribusi penelitian. Nah, itu di situ isi dari introduction itu. Dan kalau saya buat urutan, ya, saya urutkan gitu ya. Biasanya saya mulai dari eh, pentingnya variabel X, sorry, variabel Y. Saya urutkan kalau ini style saya, ya. Tapi bisa aja kalian pakai stylenya paper yang lain ya. Saya bercerita mengenai variabel Y itu kenapa kok penting gitu ya. Nah, sehingga perlu kita lihat dipengaruhi oleh apa sih variabel Y gitu kan. Ya. Nah, itu biasanya saya munculkan. Lalu hubungannya dengan variabel faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y itu apa? Dan saya munculkan di situ. Lalu saya munculkan research question dan juga tujuan penelitian biasanya. Ya, eh bisa juga saya munculkan permasalahannya dulu, debate-nya dulu. Nah, kalau kamu bisa memunculkan permasalahan ya, permasalahannya itu di awal itu akan bagus. Misalnya satu dua paragraf itu udah menjelaskan eh, permasalahannya, lalu memunculkan tujuan penelitian. Ambillah contoh paper saya yang pernah saya terbitkan. Ya ini sebenarnya bagus tapi sulit untuk tembus juga ini. Nggak tahu kenapa. Jadi saya meneliti sustainability, sustainability assurance ya, assurance itu audit sustainability. Nah, debate-nya itu gini ya, saat ini itu banyak sekali sudah pada umumnya yang diaudit itu laporan keuangan kan, ya laporan keuangan. Namun untuk laporan keberlanjutan itu masih terbatas ya auditnya gitu kan. Padahal ini kan sama-sama informasi yang diproduksi untuk stakeholders, ya, investor gitu kan ya. Nah, maka kredibilitas mengenai laporan keberlanjutan itu juga harusnya sama dengan kredibilitas seperti laporan keuangan gitu ya. Butuh pihak independen yang melakukan pemeriksaan, ya, melakukan audit. Namun kenyataannya masih sangat terbatas, ya. Baru muncul eh, tujuan penelitian. Oleh karena itu, maka penelitian ini bertujuan untuk apa ya, menyelidiki ya apakah ada pengaruh antara sustainability assurance dengan kinerja keberlanjutan gitu ya. Kalau ada sustainability insurance, maka kinerja keberlanjutannya akan meningkat. Nah, gitu. Jadi ada perdebatan dulu di awal, habis itu dimunculkan tujuan penelitiannya. Syukur-syukur kalian menemukan tujuan penelitian itu ada di paragraf kedua, gitu loh. Paragraf kedua itu biasanya paper-paper yang bagus itu nggak lama-lama. Jadi pembaca itu apa namanya? Nggak bertanya-tanya ini maunya ngapain sih gitu loh diwaca tujuan penelitian itu apa sih gitu loh. Nah, jadi pembaca itu kan kadang-kadang butuh cepet ya menangkap gitu kan ya. Ya, apa reviewer atau scholars ini ya. Nah, itu harus eh apa namanya di paragraf kedua sudah jelas tujuan penelitiannya apa. Nah, itu ya ciri yang bagus itu seperti itu ya, munculkan debate, lalu tujuan penelitiannya apa, gitu ya. Tentu juga di dalam debate itu ada penjelasan hubungan antara variabel gitu. Nah, misalnya seperti itu. Dan setelah itu ya yang terpenting tadi penggunaan apa ya, memunculkan kontribusi penelitiannya itu apa. Itu pasti di akhir ya, bagian akhir itu pasti muncul. Berikutnya, ini kan studi data
survei ya. Ah, data primer. Ya, tadi ada istilah Amos. Ya, Amos, SM Amos menggunakan SM Amos dan eh, SPSS. Ada Amos, ada Smart PLS. Ya, Amos itu biasanya cocok untuk penelitian yang datanya data kuantitatif. Kuantitatif itu jenis data yang eh misalnya interval gitu ya, kalau skala Likert-nya gitu ya. Kalau data yang bisa mengelola kuantitatif dan kualitatif Smart PLS. Apapun datanya bisa diolah. Saya suka menggunakan Smart PLS. Kalau Amos itu memang lebih lebih ini ya, lebih cocok untuk data yang eh, kualitatif. Kalau misalnya datanya rasio gitu ya, skala Likert-nya dianggap rasio gitu ya, maka kurang cocok kalau pakai Amos gitu ya. Ini pakai Amos ya. Ya. Di sini eh, sama sebenarnya. Eh, untuk mengevaluasi data itu ada dua tahap. Ya, evaluasi struktural, ada evaluasi struktural. Tadi yang disampaikan itu ya. Sorry, evaluasi pengukuran sama evaluasi struktural kan gitu ya. Nah, itu ada dua tahap. Tapi sebelum itu, ya, ya, kalau kita lihat di sini misalnya, di sini ada tabel satu ya. Ini juga apa ini? Oh ya, ini Sam yang dijelaskan Sam, penulisannya Sam. Terus di sini juga dijelaskan ya measurement and structural model, ya kan itu ya. Nah, dia ya melakukan estimasi mengenai model pengukuran dan model struktural gitu kan. Nah, di sini juga melakukan apa ini? Oke, ya. Diskriminan validity sama konvergen ya di sini ya. Diskriminan validity udah jelasin tadi ya bahwa satu variabel itu dapat dibedakan dengan variabel lain. Kalau nggak dapat dibedakan berarti kan variabel yang sama sebenarnya. X dihubungkan dengan X kan nggak ya dirinya jeruk makan jeruk lah jadinya kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya bisa dibedakan maka itu bisa diuji hubungannya ya memang sesuatu yang berbeda antara X dan Y gitu kan. Nah, tahapannya kalau kita lihat ya penelitian itu ada namanya kalau saya yang lengkap itu ada pilot test. Ya, pilot test itu sebelum kita sebarkan penelitian itu ke sampel besar, maka kita coba dulu instrumen kuesioner kita itu sebenarnya cukup valid apa tidak gitu ya. Misalnya ke 50 orang gitu ya. Bergantung pada jumlah item pernyataannya ya. Kalau harusnya kalau smart PLS itu ada ketentuannya. Minimal minimal sampel ya itu sama dengan jumlah item indikatornya atau item pernyataannya di dalam kuesioner. Kalau pernyataan di dalam kuesioner itu ada 50, maka sampelnya minimal 50. Kalau di bawah 50 nggak bisa diolah. Nah, berarti kita harus mengumpulkan 50. Ya, 50 dicoba, pilot test, dilihat masalah reliabilitas validitasnya. Reliable sama validitas itu melihat apakah ya yang pertama adalah apakah eh, kalau validitas itu bisa bicara mengenai apakah item ya indikator kita dapat mengukur yang harusnya diukur. Jadi misalnya variabel sustainability performance ya berarti item-item indikator di dalam sustainable performance itu mampu mengukur ya atau tepat mengukur untuk suitable performance. Ya, itu penting dipastikan. Yang kedua reliable, reliable. Reliable itu konsistensi maksudnya. Jadi siapapun ya itu akan kalau misalnya perusahaannya bagus dalam sustainable performance pasti menjawabnya juga akan bagus gitu dia. Misalnya perusahaan A B bagus ya dalam sustainable performance, pasti dia menjawab kuesionernya juga akan bagus ya.
Jadi konsisten gitu loh. Instrumen itu diterapkan ke siapapun itu berlaku sama gitu ya. Kalau perusahaan jelek ya jawabnya jelek pasti gitu ya. Jangan sampai kebalik-balik gitu kan. Nah, itu konsisten. Bisa bicara mengenai reliability. Nah, kita menguji itu dari pilot test dulu dengan sampel yang sedikit ya. Dicoba dulu. Kalau sudah memenuhi validitas, reliabilitas, dan kita coba diskriminan validitinya juga terpenuhi, bahwa konstruk atau variabel itu sama, ya itu bisa dibedakan satu sama lain, maka itu bisa digunakan untuk melakukan penelitian ke sampel penuh, ya dengan target, ya. Misalnya kita punya sampel penuh 450 employee, maka kita sebarkan, ya. Dan di sini juga menjelaskan berkaitan dengan bagaimana pengambilan sampel. Tadi si apa Ellen menjelaskan apa sel? Stratified ya. Stratified random sampling ya. Halo, Ellen? Iya, Pak. Iya, stratified ya. Kalau nggak salah ya kamu jelasin ya. Saya mendengar tadi. Stratified itu gini. Jadi populasi dibagi dalam klaster-klaster. Di situ ada wilayah-wilayah ya, bahasa Bangladesh tadi. Ada wilayah apa gitu kan ya. Ya, Iya. ya kan. Nah, jadi sampel di setiap wilayah apa individu di dalam setiap wilayah itu dipilih secara random gitu ya. Nah, ketemulah sampel-sampel itu. Ya misalnya setiap wilayah diambil 10-10 gitu kan. Di setiap wilayah itu diacak ya diambil 10. Acaknya pakai komputer silakan, pakai undian silakan aja terserah gitu ya. Jadi gitu. Tapi setiap wilayah itu diambil. Ada yang namanya stratified proportional random sampling. Jadi stratifiednya proporsional. Jadi wilayahnya besar diambil sampel yang besar. Wilayah kecil diambil sampel kecil ya, nggak selalu sama gitu ya. Ada seperti itu. Ini kan stratified random sampling ya ini. Ya, itu masih probability sampling ya. Probability sampling itu pengambilan sampel setiap individu dalam populasi punya kesempatan yang sama. Tapi non probability sampling itu tidak ya. Nah, saya lebih suka probability sampling karena lebih mampu mengeneralisasi. Karena penelitian kuantitatif itu mengeneralisasi ya. Jadi setiap individu dalam populasi dapat punya kesempatan untuk terambil gitu loh. Ya, dijelaskan di dalam paper ini dia metodenya apa gitu ya. Siapa yang disurvei, dijelaskan juga kan di situ. Dan menariknya, ini bisa dicontoh sebenarnya Ellen sama yang lainnya ya. Si apa namanya? Els juga ya. Ini coba lihat di data demografinya. Rasanya dia cukup lengkap deh. Nah, buat pertanyaan kuesionernya nanti seperti ini. Mulai dari gender, kualifikasi pendidikan, lama pengalaman bekerja, posisi, tipe perusahaan ya. Apa ini? Coba lihat ini working department ya. Ya, umur perusahaan, employee ya. Ya, ini ya. Ini juga ISO apa tidak kan dan buat buat seperti ini sesuai dengan konteks konteks ininya ya, konteks risetnya. Karena juga data demografi ini bisa dijelaskan. Nanti kan ada penjelasan. Dia memilih perusahaan-perusahaan yang yang komplain dengan ISO kan. Betul ya? Lalu 100% kan itu ya. Bawah itu loh. Iya kan? Nah, Nah, ini menunjukkan jadi data demografi ini bisa dibuat buat penjelasan dalam pembahasan gitu loh. Ya, ini bagus ini. Jadi bisa dicontoh nanti kalau membuat kuesioner seperti yang sedang dilakukan Yusuf sama si Els. Halo, Yusuf Els? Halo? Oke ya. Tolong diadopsi ini ya, dicontoh ya, Yusuf, Els. Oh, nggak ada ini. Mana anak ini? Ya, diadopsi ini bagus. Oke, next turun. Els hilang ya Els-nya. Oke. Gimana, Pak? Ah, so ini data demografinya diikuti ya. Jadikan kuesioner juga. Yang paper ini bagus ini. Ya. Maksudnya gimana, Pak? Data ini yang dipakai atau kita sesuaikan pakai data BPR, Pak?
iya, data demografinya, pertanyaan lo misalnya gender, Heeh. pendidikan, Oh, ini diikuti. Itu kan ada data demografi di komisioner itu kan ya. data demografi di yang BPR itu Pak ya. Iya, BPR Ah, yang risetmu. Paham ya? Kan ada toh nama apa nama perusahaan, umur kuesioner itu loh. nggak ada Pak yang di Oh, saya Pak soalnya. ada. Kamu belum Yang buat di kuesioner soalnya. Kamu masih mappingnya loh. Di kuesioner oh contoh iya, contoh kuesioner itu mesti ada data demografi. yang BO biodatanya Pak ya. Iya, di Oh awal-awal iya, itu kan ada ada Pak, pertanyaan ada. data Oh iya, demografi. Ya itu nyangkut biodatanya ada ini. Pak. Ini Oh iya lengkap. Pak. Ya, Iya oke Pak. gitu ya. Nah, Iya diikuti Pak. ya. Ya saya Iya jelaskan Pak. biar dapat ilmu sia-sia dong saya menjelaskan kalau kalian nggak mendengarkan. Iya Pak. Kalau Gitu. yang di biodatanya iya ada Pak. Ya, disimak ya. Kamu ngikuti nggak tadi? Ngikutin Pak. Ngikuti ya. Oke, oke. Iya. Terus turun Dek. Di sini ada namanya CMB. CMB itu Common Method Bias Test. Jadi penelitian itu harus bebas dari bias. Bias itu bisa disebabkan oleh bias respondennya karena respondennya tidak memahami eh, kuesionernya, tidak memahami isi kuesionernya gitu ya. Lalu juga ada common method bias. Common method bias itu bias disebabkan oleh instrumennya, gitu ya. Nah, ya bias responden, non respon bias ini nggak dilakukan hanya common method bias saya. Bias non oh, bias bias responden ya, bias responden itu sih sopo. Teman saya. Oke, saya ulangi. Bias bias responden non respon bias itu ada cara menelitinya, namanya t-test uji uji beda. Jadi eh, pengisi kuesioner awal sama yang terakhir itu dianggap mewakili yang tidak mengisi itu ya. Nah, apakah ada perbedaan gitu ya? Biasanya saya ambil 30% ya, pengisi responden 30% di awal sama pengisi 30% yang di akhir. Nah, di akhir mewakili yang tidak mengisi lah yang apanya gitu. Nah, itu apakah ada perbedaan hasil? Ya, kalau ada perbedaan hasil, maka itu ada kecenderungannya bias responden. Jadi responden itu bisa menafsirkan berbeda-beda instrumen itu, gitu ya. Nah, itu nggak boleh terjadi. Seharusnya tidak ada beda, hasilnya sama. Baik yang mengisi maupun nggak mengisi atau nggak yang mengisi terakhir itu sama. Itu namanya non-respon bias. Lalu ada common method bias. Common method bias ini ada karena disebabkan oleh metode eh, apa namanya metode penelitiannya, misalnya penggunaan kuesioner. Ya, kuesionernya itu misalnya memasukkan nama. Biasanya kalau ada memasukkan nama, orang itu kan jadi orang nggak jujur gitu ya. Ah, nanti saya dianggap dinilai dong kinerja saya gitu kan. Kalau misalnya nonim, ya anonymous ya, itu mereka lebih jujur untuk mengisinya. Itu juga berpengaruh. Kita uji nanti ada uji statistiknya. Ini dengan apa, Dek? Uji statistiknya. Ada uji statistiknya. Yang kayak CMB itu CMB. Ada macam-macam ya. Kalau saya pakai FIF di PLS itu ini karena pakai anu ya, pakai Amos ya. Nah, ini juga sama. Diuji ternyata ini variasinya 42% ya. Berarti biasanya ini menunjukkan variasi yang rendah gitu ya. Kalau variasinya semakin tinggi, mungkin itu ada kemungkinan bias. Saya nggak tahu cut off-nya di atas 50 atau berapa. Tapi kalau pakai FIF itu nilainya harus di bawah 3,3 ya. Nah, bawah itu bebas dari eh, eh, bias karena metode yang digunakan dalam penelitian ini. Ya, ya ini alatnya lah ya. Nah, misalnya instrumennya gitu ya.
Nah, setelah itu bebas bias, habis itu diuji, dievaluasi datanya, ya. Ini juga bagian dari evaluasi data, tapi dilihat dari bias apa tidaknya data itu. Nah, yang pertama adalah evaluasi pengukuran. Nah, evaluasi pengukuran itu ada reliability, validity ya. Reliability, validity, ya. Turun lagi. Nah, lihat yang pertama ada loading faktor, faktor loading. Standarnya itu 0,7. 0,7 ke atas itu berarti ya di atas tadi, betul, betul, betul tadi. Berarti tadi, betul tadi itu. Nah, itu berarti bagus. Ini kan semua di atas 0,7 kan ya. Nah, item-item indikatornya ini ya. 0,7 itu 0,7 itu eh, nilai yang paling bagus ya, ke atas, diterima. Nah, bagaimana kalau di bawah 0,7? Sebenarnya masih bisa dipertahankan 0,4 sampai 0,7. Dengan catatan misalnya kalau kita buang itu menyebabkan penurunan reliabilitas validitasnya. Ya, itu anulah kalau ada isu itu nanti kita pelajari lagi. Tapi sebenarnya yang bagus itu adalah 0,7 ke atas. Dan ini penelitian yang sifatnya uh, ada namanya second order, ada first order. Ya, second order itu jadi variabel atau konstruk itu diukur dengan dimensi. Dimensi diukur dengan item indikator. Ya, dua tingkat gitu ya. Ada high order lainnya lah ya. Jadi ini enggak, ini langsung ya. Jadi konstruk atau variabel langsung diukur dengan item indikator. Nah, kebanyakan riset kita itu second order ya, second order. Ya, karena ada dimensinya ya. Tapi kita bisa menerapkan juga yang first order ya. First order itu berarti konstruk langsung ke item indikator tanpa ada dimensi misalnya. Misalnya contoh, sustainability performance itu kan terdiri dari tiga dimensi misalnya. Ada lingkungan, ada sosial, ada ekonomi. Itu dimensinya. Lalu untuk lingkungan itu diukur lagi dengan item indikator, gitu ya. Ya, tiga atau lima gitu ya. Sosial juga, ekonomi juga gitu ya. Nah, itu pilihan peneliti. Mau pakai eh, second order atau first order. Tapi berdasarkan konsep seharusnya. Secara konsep teori sebenarnya pakai first order atau second order. Itu juga apa namanya bergantung ya pada teori-teorinya itu ya. Boleh aja dalam penelitian itu pakai first order, ada yang variabel pakai first order, ada yang pakai second order. Boleh aja. Nah, di sini setelah loading faktornya itu terpenuhi di atas 0,7, artinya namanya itu internal validity. Berarti item pengukuran itu, indikator itu tadi itu mampu mengukur sesuatu yang harusnya diukur gitu ya. Tepat ya untuk mengukur itu ya. Itu penting ya. Nah, habis itu evaluasi pengukuran dipindah ke reliability validity ya, secara konstruk secara variabel. Itu ada korombat alfa ya, lalu ada apa namanya eh convergent validity, AV gitu ya. Nah, itu bicara mengenai validitas dan reliabilitas di atas 0,7 dan di atas 0,5 ya. Nah, itu di buku buku statistik yang saya kasih juga ada itu di apa yang untuk yang nggak pernah saya kirim itu ya bisa dipelajari itu ya. Nah, terus di sini juga ada model fit ya. Model fit juga itu menunjukkan bahwa data itu menggambarkan modelnya. Ya, ya sudah, itu intinya. Yang bagus itu ada indikator-indikatornya ya, itu bisa diikuti. Lalu ada diskriminan validity juga di sini bahwa diskriminan validity-nya memenuhi gitu ya. Lalu di sini ada R square. Sebelum sebelum R square itu ada ini ya, ada sebenarnya ada struktur model analisis. Setelah mengevaluasi model pengukuran, sekarang model struktural. Nah, kalau model struktural itu kita melakukan uji hipotesis ya. Jadi H1, H2, H3 dan seterusnya terbukti apa tidak, terdukung apa tidak gitu kan ya. Nah, dilihat dari P value-nya, T tabelnya gitu kan ya. Tadi sudah jelasin sama si Ellen ya. Habis itu R square. R square itu menjelaskan seberapa
apa pengaruh ya variabel X ke Y gitu ya. Besar pengaruhnya ya. Jadi eh, seberapa besar memberikan variasi terhadap eh, Y gitu kan ya. Ya itu pakai R square ya. Ini juga penting. Dan R square yang umum di penelitian ekonomi ya kuantitatif itu 0,4 sampai 0,7. Perhatikan ya standarnya itu. Kalau di atas 0,7 ya 0,8, 0,9 apalagi ya 0,8 masih oke lah ya. 0,9 itu yang mengkhawatirkan. Artinya seolah-olah data itu gini, seolah-olah penelitian itu nyata. Nyata itu berarti dia kita kan meneliti pakai sampel ya. Kita itu meneliti pakai sampel. Jadi apa namanya? Terlalu sempurna, terlalu confidence kalau kita menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, gitu kan? Bahwa kalau angkanya di atas 0,9 ya, 0,9 kan terlalu tinggi, terlalu nggak masuk akal, gitu kan ya. Apalagi ekonomi penelitian karena eh, saat ekonomi itu kan eh, banyak faktor yang mempengaruhi sebuah variabel Y kan ya. Nah, jadi rasanya sangat tidak mungkin ya kalau misalnya itu sampai 0,9 ke atas. Biasanya itu kalau R score-nya besar, berarti X-nya itu sesungguhnya adalah X-nya itu enggak sesuatu yang sama dengan Y. Jadi seolah-olah ya misalnya Sigit, Sigit berhubungan dengan Sigit, ya jelas saja berhubungan dong dirinya sendiri gitu kan ya. X-nya Sigit, Y-nya Sigit, ya itu sesuatu sangat berhubungan kan ya. Ya, ya bahkan 1% ya, 100% gitu kan ya. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak mungkin dalam sebuah hubungan nyata bahwa X itu akan berhubungan terhadap Y ya sebesar 9%. Artinya 10%-nya itu dijelaskan dengan faktor lain gitu kan ya. Nggak mungkin. Ya, jadi yang normal adalah 0,4 sampai 0,7. Ya, kalau ada masalah di situ nanti kita diskusi lagi ya. Kita harus punya justifikasi. Ya, yang penting secara prosedur kita penuhi lah diskriminatif validity yang sudah terpenuhi, ya bisa nggak masalah sih sampai 0,8, tapi 0,9 sangat tidak wajar ya. Bisa dipahami? Halo, Ellen, oke? Iya, Pak. Ya, Billy, oke? Halo Billy, Jess, Jessica, Ya, Pak. oke, sip ya. eh discussion ini pasti menjelaskan gini ya, pasti ada pembahasan ya berkaitan dengan hipotesis ya, dijelaskan hal satu terdukung dan sebagainya gitu ya, pasti dijelaskan dengan teori, dengan juga apa namanya hasil penelitian, terus juga dengan penelitian terdahulu ya untuk mendukung. Berikutnya eh, terus bawa lagi. Nah, di sini ada gambar juga, boleh dimasukkan. Ini first order ya, namanya first order kan ya di sini. First order ya. Nah, kalau saya biasanya ini gambar dari Amos ini memang seperti ini. First order, lalu ada turun lagi, ya. Di sini item ya. Ah, kadangkala juga ada yang pembahasan itu juga dimunculkan implikasi di situ juga. Baru conclusion ya gitu ya. Tapi ada dalam satu bab conclusion dan implication ya. Ini kayak penulisan saja implikasinya. Tadi menjelaskannya cukup bagus itu. Implikasinya itu dia dia bisa mengembangkan dengan baik. Jadi hasil temuan itu harus bisa dijelaskan implikasinya, gitu kan ya. Implikasinya apa itu kan ya tadi dijelaskan sama L cukup baik ya, memang penelitiannya cukup bagus ya. Ha-ha. Implikasinya tadi, implikasi yang saya tangkap yang utama adalah perlu mengintegrasikan antara supply chain, green supply chain management dengan employee ya manajemen ya.
SR ya. Di sini maksudnya adalah KPI di green ya, itu juga harus terintegrasi dengan KPI-nya employee kan, betul ya? Betul ya, Ellen ya. Iya. Nah, ya kan? Nah, itu insight-nya bagus itu. Oh, ternyata bisa sampai ke sana ya menjelaskannya. Dia berarti memahami konteksnya. Nah, terpenting di sini adalah Ellen pertanyaan gini. Definisi operasional variabelnya apa? Makanya dia bisa mengeksplor kan dari situ. Ya, karena ada item-item yang bisa jelaskannya. Itu penting. Mesti misalnya sustainability performance itu apa? Maksudnya environmental performance itu apa? Green human resource management itu apa? Itu sehingga di pembahasannya bisa diulas gitu ya. Nah, itu dipelajari lebih lanjut. Ada kan penjelasannya juga? Apa? Apa itu masing-masing? Ada nggak definisi operasionalnya? Definisinya. Ada nggak? Nggak, Waktu kamu yang kamu saya, baca ada nggak? waktu saya bikin tuh saya nggak ada, Pak. Tapi Nggak ada, nggak ada itu bukan nggak berarti nggak ada ya. Ada harusnya tapi secara karena tersirat. memang keterbatasan keterbatasan ini apa namanya jumlah kata di sini. Tapi ya seharusnya ada. Nggak mungkin nggak ada itu. Ya, nggak apa-apa deh. Nanti bisa dibaca kembali ya. Ah. Jadi itu sebagai gambaran eh, cara meneliti sebenarnya simple kan ya. Cara menelitinya kalau menguji datanya ya intinya kita melakukan kalau yang pertama adalah pendahuluan itu kita harus bisa membuat eh, apa namanya alur tulisan ya yang baik gitu ya, jadi intinya memunculkan permasalahan debate gitu ya, konflik gitu ya, entah itu konflik disebabkan oleh perbedaan hasil penelitian, perbedaan fenomena, ada eh, eh, perbedaan eh, apa namanya macam-macam lah ya. Bisa kita itu bahkan kalau lebih canggih lagi ya ada perdebatan teori gitu yang bisa aja itu. Nah, sehingga dari situ adalah memunculkan sebuah tujuan penelitian atau permasalahan penelitian dan menjadi tujuan penelitian. Lalu juga menulis hubungan antara variabel ya, terus juga eh, memunculkan apa namanya kontribusi penelitian itu penting dan novelty gitu ya. Dan untuk mengevaluasi datanya gampang ya. Kita ya menjelaskan pilot test ya, itu ada pilot testnya, lalu ada uji bias gitu ya, common method bias atau non bias. Lalu juga ada evaluasi model pengukuran struktural gitu ya. Nah, pengukuran evaluasi model struktural itu pengujian hipotesis ya, di situ ada sama penjelasan mengenai seberapa besar pengaruhnya. Sebenarnya kalau mau diperdalam lagi kita bisa menggunakan uji mediasi F-effects ya. Itu penting ya. Beda dengan R square. R square itu kemampuan variabel X untuk menjelaskan variabel Y. Tapi kalau F effects ya itu lebih ke arah seberapa besar pengaruh X ke Y. Itu beda. Ya, seberapa besar pengaruh mediasinya, itu beda. Tapi ini dari penelitian agak agak aneh juga sebenarnya. Saya kok merasa agak aneh ya. Di sini hubungan langsungnya, coba dia nih, kembali kembali ke atas, kembali ke gambar, gambar 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 aja, ya, gambar aja. Oh, Pak Sudi. Tadi dikatakan bahwa GHRM ke employee performance nggak berpengaruh ya, betul ya, Ellen? Betul ya? Pak, nggak terlalu jelas tadi. Nggak, GHRM sama GCSM tidak berpengaruh ke employee performance, betul ya? Iya, kalau employee iya, yang itu. Betul ya? Iya, Pak. Nah, namun dia employee performance itu memediasi antara GHRM dengan SP, betul ya? Antara GCSM dengan SP, betul ya? Iya, Pak. Itu yang intinya kan temuannya. Ini saya agak bingung. Kok bisa memediasi sedangkan hubungan langsungnya yang panahnya ke arah employee nggak berpengaruh. Paham maksud saya? Iya, Pak. Mediasi itu kan kalau tak gambarkan di sini ya, ini ya. Contoh, syarat mediasi itu hubungan GHRM.
ke SP ini eh, boleh tidak berpengaruh yang H1 ini. Ini boleh tidak berpengaruh. Tapi dia harus ada jalur menuju SP. Hmm. GHRM ke SP bagaimana? Jalurnya adalah melalui employee kan. Berarti kan sini, betul ya? Ini Iya, harus berpengaruh. Habis itu ini ke sini berpengaruh. Ngerti maksudnya? iya Pak. Baru memang dikatakan bahwa GHRM ke SP itu melalui IMP, Employee Performance. Pak, yang Ngerti nggak INP maksud itu saya? environmental Pak. Apa? Yang Oh, INP. salah, salah, salah kebalik ya. Ini cuma kebalik aja di sini ya seharusnya ya. Ya, Iya, kita hapus. Ya wis, saya ulangi. Clear all. Ya. Jadi ini saya tulis. Misalnya ini GCSM lah. GCSM ya ke SP ini kan hubungan langsungnya tidak berpengaruh, betul ya? iya, Dan ini nggak berpengaruh, ya kan? Kan aneh. Jadi GSCM ke SP melalui mana? Kan ini nggak berpengaruh. Dia mengatakan melalui mediasi i- environmental performance. Berarti syaratnya adalah ini ke sini berpengaruh, ini sini berpengaruh, betul nggak? iya harusnya Pak. Iya kan? Iya. Baru ini. Tapi dia memang namanya uji indirect. Ada direct, ada indirect. Hasil indirectnya menunjukkan kalau ini diuji secara indirect langsung, gini, ini menunjukkan memang secara statistik dia berpengaruh. Tapi kalau satu persatu, ya satu persatu dia nggak berpengaruh. Memang itu menjadi keunikan sih. Berarti kalau ada hasil penelitian kita semacam ini, kita bisa memakai dasar ini gitu loh. Tapi secara logika nggak lucu ya, ngomong Futela. Ini gimana ceritanya kok bisa dia? Biasanya gini, kalau ini ke sini berpengaruh, ini sih berpengaruh, uji mediasinya juga semuanya berpengaruh. Paham ya? Iya Pak. Biasanya gitu. Tapi saya baru tahu dari paper ini, ternyata ini nggak berpengaruh, diuji indirectnya ternyata berpengaruh. Gitu kan? Nah, ini yang menjadi kritik terhadap paper ini sebenarnya. Ya, kita ilmu pengetahuan yang juga berkembang ya. Saya juga dapat oh seperti ini toh ya. Ya sudah, kita 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 bisa menjadikan apa ya sebagai referensi lah. Nah, suatu saat kalau kita menemukan permasalahan seperti itu hubungan langsungnya nggak berpengaruh, Pak. Tapi indirectnya oh iso mediasi, Pak ya. Kita bisa pakai mengacu paper ini. Ini aja juga bisa publikasi kan ya. Paham ya? Iya Pak. Jadi Siap. bisa bisa aja pakai dasar ini. Menurut saya itu dari pembelajaran dari paper ini ya. Jadi si Ellen, si Melisa silakan meniru ya. Tapi target jurnalmu ke sini dah. Target jurnalmu kemana kemarin? Iya, Bukan ke sini. yang saya revisi kemarin ke sini Pak. Oh, kayak yang kamu revisi, bukan. Itu lain cerita. Oh Jangan di ya, sini ya. Cari yang emerald. Yang iya yang target jurnalmu kemarin sudah ditentukan kan? Oh, sudah. yang public sector ya, itu ya. Satu lagi emerald, yang satunya mana? Yang Yang apa ya? Oh iya, yang satunya belum ya, belum ditentukan ya? Belum, yang risk management tuh belum. Eh, Belum. iya benar risk Iya. management belum. Iya, itu risk management hasilnya bagus loh. Ayo kita coba tentukan nanti ya, risk management cari yang penelitian di risk management ya. Ya, gitu. Oke. Tapi kerjaan dulu yang bertahap ada 2 paper kan, jadi kerjain pelan-pelan lah ya. Oke. Iya Pak. Ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari. Begitu juga dengan yang lainnya, saya harap bisa juga ya menulis yang bagus gitu ya. Nanti ya saya bimbing semangat terus ya eh, untuk belajar meneliti. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. Ya, Ini ada boleh yang lain? saya, oh ya, mungkin yang teman-teman lain ada yang mau bertanya. Sepertinya nggak ada sih Pak. Ini saya stop ya Pak. Oke, oke. Terima kasih semuanya. Ini nanti di upload ya. Bisa minta Billy bisa akses ke YouTube toh? Atau Ellen bisa ya upload ya di YouTube? Bisa Pak, tapi YouTube kita insya JPP. Allah jaringannya Pak. Oke, bisa ya. Ya wis oke. Diupload ya. Sayang kalau misalnya enggak ya. Bisa jadi
pembelajaran dan bisa dilihat oleh banyak orang. Ya. Baik. Oke, makasih semuanya. Terima kasih, Pak. Yuk Terima kasih, semuanya. Pak. Yuk, yuk.